Kalau kita kemudian melihat berbagai survei mengenai bagaimana masyarakat menggunakan media sosial dan bagaimana informasi-informasi yang berkembang di berbagai media sosial itu memang menjadi bagian dari catatan tersendiri di PP Muhammadiyah. Sekarang ini kita hidup dalam era yang serba terbuka, terutama dengan internet sebagai salah satu dari media yang memungkinkan kita terkoneksi satu dengan yang lain. Tapi survei Microsoft beberapa waktu yang lalu memang cukup mengagetkan kita ketika ternyata dilihat dari sisi akhlak dan keadaban, Indonesia ini termasuk salah satu dari negara yang paling rendah tingkat keadabannya dalam menggunakan media sosial. Dalam konteks yang berkaitan dengan agama, kita melihat juga terjadinya berbagai informasi hoax dan juga disinformasi yang kadang-kadang memang itu cukup menyita waktu kita sekalian untuk bagaimana bisa memberikan pemahaman dan penjelasan yang sebagaimana mestinya. Era sekarang yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi itu ternyata memang tidak menjadikan manusia itu semakin cerdas, tidak menjadikan manusia itu semakin arif. Ada bukunya Franklin Furr, judulnya World Without Mind. Kalau diterjemahkan secara sederhana berarti dunia tanpa otak. Kalau diterjemahkan secara bebas mungkin ya dunia di mana manusia itu semakin bodoh justru ketika teknologi itu ada dalam genggaman tangan. Dan fenomena ini juga memang menjadi persoalan tersendiri ketika kita juga melihat kecenderungan umat termasuk di kalangan warga persyarikatan yang lebih memilih mengikuti informasi-informasi yang secara ilmiah maupun secara diniyah tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan kemudian kalau kita kaitkan itu dengan buku yang lain, judul The Death of Expertise, matinya kepakaran. Di situ dijelaskan bagaimana sekarang ini manusia semuanya itu merasa bisa, manusia kadang-kadang merasa semuanya tahu, padahal dia sesungguhnya tidak tahu. Karena itu saya jadi teringat peringatan Nabi yang kalau kita baca di dalam beberapa kitab hadis itu dikelompokkan ke dalam ciri-ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, yang di situ dijelaskan bagaimana Rasulullah menjelaskan tanda-tanda kiamat itu. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqa 'aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu." Saya kira hadis ini mungkin penjelasannya ada di buku World Without Mind itu, dan juga di buku The Death of Expertise, di mana Rasulullah mengingatkan kita bahwa Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja dari tangan pemiliknya, tetapi mencabut ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Sehingga ketika manusia itu tidak lagi menemukan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, mereka kemudian mengangkat manusia-manusia yang bodoh, manusia yang tidak berilmu itu sebagai pemimpin. Dan pemimpin yang tidak berilmu itu kemudian ditanya banyak hal, dan karena dia merasa tahu, maka dia juga menjawab pertanyaan itu. Fa'aftau bighairi ilmin, dia memberikan fatwa tanpa ilmu. Dan kalau itu terjadi, maka sebagaimana sabda Nabi, fadhallu wa adhallu. Orang itu sendiri tersesat dan menyesatkan orang yang lainnya. Nah, persoalan ini memang menjadi penting karena kadang-kadang di internal kita di persyarikatan ada sebagian masyarakat yang lebih memilih mengikuti fatwa individu, atau di kalangan para ustadz sering menyebut dengan fatwa Google gitu,
atau fatwa Facebook daripada fatwa majelis tarjih atau majelis ulama dan lembaga-lembaga yang punya otoritas kuat dalam memberikan fatwa. Sementara kita juga diingatkan oleh Al-Quran untuk jangan mengikuti sesuatu yang tidak memiliki ilmu tentang sesuatu itu. Di dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah mengingatkan kita, wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak mengerti mengenai sesuatu itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya masing-masing nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu daripada kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu, atau kemudian merasa tahu padahal tidak tahu, dua kali Quran mengingatkan kita untuk senantiasa bertanya kepada orang yang berilmu. Di dalam surah An-Nahl ayat 43 dan surah Al-Anbiya ayat yang ke-7, Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang berilmu kalau kita tidak mengerti mengenai sesuatu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak mengerti mengenai sesuatu. Dalam bahasa Jogjanya itu ojo keminter. Ora pinter iki ojo keminter. Kira-kira begitu. Nek ora betus aja kementus, kira-kira begitu. Nek ora betus aja kementus. Karena itu maka fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.